Perkenalkan, nama saya Riri, manajer dapur rendang Riri. Ini kan usaha milik orang tua. Jadi dulu itu ya awalnya mungkin coba bikin gitu kan, sekilo, 2 kilo gitu. Dirintis dari kecil dulu gitu kan, jual-jual sedikit-sedikit gitu. Pertama kali itu rendang telur. Rendang telur. Itu aja baru waktu itu? Iya. Nah, terus dicoba-coba rendang ubi gitu kan. Berarti lihat prospeknya bagus. Iya. Dicoba dulu rendang telur dulu, habis itu baru rendang daging gitu kan. Nggak dari awal tuh bukan semuanya langsung, nggak satu-satu dulu gitu, karena dulu baru dibikin tuh sekilo 2 kilo aja gitu. Baru bikin ada toko dulu di depan jalan ini, toko dulu gitu. Terus baru dibikin tungkunya itu awalnya 1 jadi 2 kayak gitu. Pindah-pindah juga kan, dulunya tungkunya di sini. Terus barulah yang di belakang tadi. Dulu masih pakai plastik biasa. Karena dulu belum ada izin dan segala macam kan, jadi kita makin kesini makin ngikutin izin usaha, BPOM dan lain-lain. Jadi kita mengikutin standar operasional packagingnya ya. Dari standar kebersihan itu kan mempengaruhi untuk izin untuk BPOM-nya. Jadi kita mengikuti itu gitu. Jadi untuk pemasaran kita juga lebih lebih berpengaruh gitu. Kalau untuk rendang itu kurang lebih 13 item. Apa itu? Ada rendang daging, rendang daging basah, rendang daging suwir sapi, suwir ayam, rendang telur, rendang suwir jamur, belut, ubi singkong. Karena minat dari konsumen juga nggak habis-habis gitu kan. Di penjualan online masih ada, libur juga kan, orang kebanyakan ke Sumatera Barat untuk berlibur gitu kan. Salah satunya kan pasti dari Pekanbaru melewati Payakumbuh, beli oleh-oleh di sini gitu. Kalau online itu di luar Pulau Sumatera kan. Di luar kota juga kadang nggak sempat mungkin kesini atau untuk dijual lagi juga gitu kan, jadi langsung lewat WA gitu. Kalau misalnya hari-hari biasa seperti ini kayaknya lebih banyak yang online. Kalau hari libur banyak juga yang ke toko gitu. Sama lah. Rendang telur, rendang daging basah, rendang suwir juga. Itu yang best seller ya? Best seller lah. Berapa packnya itu rata-rata ada sekitaran, kalau untuk semua item itu mungkin ada 100 atau 50 pack. Di luar kan juga ada untuk dijual lagi gitu. Oh iya? Itu berarti beda packaging? Sama, packagingnya sama, pakai merek kita. Ada juga yang merek sendiri tapi perizinannya mereka harus izin sendiri gitu. Kalau berarti mereka hanya pengemasan? Mau pakai merek mereka boleh, kita nanti kirimnya mentahnya aja kayak pakai karung plastik atau bungkus yang udah di packaging per berat 200 gram misalnya. Nanti mereka packaging sendiri? Iya, tapi dengan syarat tidak bisa pakai perizinan dari kita kalau mereknya dari mereka gitu. Waktu COVID itu udah mulai produksi di belakang setelah COVID 2021. Pas awal-awal itu tidak terdampak karena orang panik jadi ngestok makanan gitu kan. Pas awal enggak, tapi pas sudah mereda tapi COVID-nya masih ada itu agak
berdampak gitu, karena orang udah agak santai gitu kan. Kalau pas awal-awal itu orang karena panik jadi pada ngestok rendang, toko nggak buka tapi kita di dalam sibuk packing kirim keluar gitu. Ada yang kontrol satu orang. Bagaimana dari awal harus cuci tangan dulu, harus pakai atribut itu kan, tutup kepala, baju khusus gitu. Sama yang kalau misalnya kan kita menerima tamu-tamu juga itu, misalnya anak-anak sekolah mau ngeliat proses masak, nah itu ada di ruangan monitoring. Tapi nanti ada itu perwakilan yang boleh masuk, itu kita satu jalur masuk tempat yang kita masuk tadi. Nah itu keluarnya nanti di sebelah seharusnya gitu. Harus pakai sendal khusus, nggak boleh sendal dari luar kita masukin, itu nggak boleh. Sama juga kita nambahin nanti pemahaman untuk karyawannya gitu yang kerja. Total ada sekitar 15. Setiap hari kecuali hari Jumat. Hari Jumat karena tim produksi itu kebanyakan laki-laki, jadi untuk sholat Jumat jadi waktunya singkat, jadi diliburkan aja hari Jumat. Tiap hari produksi semua varian? Tergantung stok di gudang. Jadi yang mana menipis itu yang kita prioritaskan untuk produksi. Nah nanti baru ditambahin lagi yang mana harusnya di stok lagi. Satu kali masak itu kurang lebih 10 kilo. Satu kali masak 10? Iya, satu kuali itu. Oh, satu tungku? Iya, satu tungku, kurang lebih. Nanti ada satu orang yang ini, dia yang ngeracikin bumbu-bumbunya. Jadi itu kan udah bumbu-bumbunya itu nggak beda-beda setiap masak, nggak. Untuk rendang telur segini gitu. Jadi insya Allah rasanya setiap masak itu insya Allah sama gitu, karena ditimbang. Yang pertama itu yang kita lihat tadi itu proses parut kelapa sampai jadi santan. Nah itu santan nanti dimasakin dulu, bumbunya dimasukin, nah nanti ditunggu sebentar, nanti baru dimasukkan kayak rendang. Misalnya kita mau bikin rendang daging, nah baru dimasukin gitu, sampai nanti dimasak kurang lebih 3 jam. Nanti ditunggu sampai jadi rendang gitu. Kalau untuk rendang basah kita nggak keringin, langsung divakum, langsung di steril, langsung di packing gitu. Biar itu untuk memvakum udaranya kan, biar tahan lama. Nah gitu. Kalau untuk rendang keringnya setelah dimasak udah jadi rendang, itu nanti kita tiriskan. Nanti dia kering, itu baru nanti di stok di sini. Kurang lebih itu 20 menitan bisa, 30, nggak terlalu lama. Paling sulit memakan waktu itu kayaknya suwir. Ya suwir sama paru gitu, karena kalau paru itu harus direbus dulu parunya, kalau paru kering itu harus digoreng dulu, habis direbus digoreng parunya gitu. Kalau untuk ayam suwir sama sapi suwir itu direbus dulu daging ayamnya, daging sapinya disuwir dulu, terus nanti baru direndang. Itu sih tergantung ini varian rendangnya gitu kan, beda-beda caranya gitu. Kalau rendang telur itu nanti didadar dulu, dipotong dulu, baru di ini gitu. Kalau untuk kelapa kita dari Sumbar. Kalau untuk perbumbuan itu kita dari pasar tradisional Ibu, kita ngambil dari sana langsung. Daging juga dari toke daging yang di pasar juga. Ubi yang untuk rendang ubi juga kita pasok dari pengusaha ubi di sini juga. Minyak bermerek nggak ada. Berarti
memanfaatkan dari minyak rendang. Iya, dari kita gorengnya gitu. Setelah digoreng, kan kalau misalnya paru nanti hancur kalau direndang. Jadi kita goreng dulu untuk paru kering. Kita goreng dulu, nanti baru kita masukkan ke santan yang udah minyaknya keluar gitu. Berarti minyaknya memang dari santan itu. Iya, yang nggak ditambahin lagi. Itulah harus perhatikan untuk pemilihan kelapanya gitu. Harus kelapa yang bagus gitu. Kelapanya harus yang seperti apa, Kak? Yang masih segar, maksudnya itu bukan yang, kan ada kelapa yang udah menghitam gitu. Gagal produksi sejauh ini belum, cuman mungkin kalau konsumennya terlalu pedas kayak gitu aja, kan beda lidah, beda selera. Karena yang di Jawa itu kan nggak suka pedas, padahal yang kita rasain itu biasa aja gitu, nggak terlalu pedas. Ada juga yang request yang pengen dipedasin lagi gitu. Sangat-sangat disupport karena tamu-tamu juga kadang dibawa ke sini gitu sama orang-orang dinas gitu kan. Kalau misalnya ada minta mau nge-shoot proses rendang, kebanyakan itu orang-orang pemerintah, orang-orang dinas itu ngerekomendasiin ke dapur Nariri gitu. Kalau bule-bule mungkin orang travelnya yang bawa ke sini cobain gitu kan. Kalau misalnya kita kirim ke luar negeri itu masih terkendala izin kan. Ya, tapi kalau misalnya orang misalnya mau ke Swiss gitu, ada yang ngambil dari sini untuk stok makan di sana, mas ada gitu. Katanya enak gitu kan. Karena mungkin belum pernah coba sebelumnya gitu. Terus katanya rasanya unik gitu-gitu. Kalau dalam usaha biasa kan bersaing gitu, tapi ya kalau misalnya takut ya berarti kita harus meningkatin kualitas dari produk kita gitu kan, kayak penjualannya kita apain, promosinya gitu. Harapannya itu ya wisatawan itu makin banyak yang ke Sumbar gitu kan, jadi makin dari mereka membeli rendang itu bawa keluar Sumbar, jadi promosi juga dari sana gitu. Ajakannya ya kalau misalnya ke Sumbar ya ayo datang ke dapur Nariri gitu kan, nanti kita bisa lihat proses pembuatan rendang gitu, belajar bikin rendang juga bisa, terus juga rendang yang panas yang baru dimasak mau dicobain bisa.